Manajemen maupun staf pelatih Persebaya Surabaya masih bungkam ketika ditanya perihal perekrutan pemain di bursa transfer paruh musim. Paling menyita perhatian adalah kebutuhan Persebaya akan pemain bertahan mumpuni. Maklum, Green Force kerap kecolongan dalam menggalang kekuatan di lini belakang sejauh ini. Persebaya sudah kebobolan 27 gol hingga akhir putaran pertama, bahkan kemasukan 10 gol dalam 3 laga terakhir. Karena itu, Persebaya membutuhkan pemain bertahan berkualitas untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 musim ini. Dan, rumor kali ini adalah rencana Persebaya mendatangkan center back asal Brasil, Rafael Jansen. Bek berusia 34 tahun ini memang tak lagi muda, tapi dirinya kenyang pengalaman dalam menggalang lini pertahanan. Jansen musim ini bermain bersama Sampaio Korea, klub Serie B, Divisi 2 Brasil. Dia telah menjalani 7 pertandingan dengan 2 kartu kuning, dan 1 kartu merah dari permainan selama 571 menit. Dia juga bermain bersama Clube do Remo, klub Serie C Brasil dengan 65 pertandingan. Dia mencetak 3 gol dalam prosesnya, dan mendapatkan 13 kartu kuning dari penampilan selama 5.657 menit. Walau belum pernah bermain di Indonesia, tapi setidaknya Jansen telah mengenal atmosfer sepak bola di Asia Tenggara. Dia pernah membela Ratchaburi FC Thailand musim 2022/2023. Sebelumnya Uston Nawawi mengaku, dirinya sedang fokus memperbaiki lini pertahanan yang tampil keropos di 4 laga terakhir. Tentunya kami berusaha untuk lini belakang semakin solid, jadi tidak mudah kebobolan, ungkap Uston Nawawi. Bahkan, Uston Nawawi memberi sinyal akan menambah pemain baru di lini pertahanan menatap jendela transfer paruh kedua Liga 1 musim ini yang dibuka di bulan November. Ya nanti kita lihat beberapa hari ini siapa yang datang, tegas Uston. Penantian bonek akan kehadiran pemain anyar mulai terjawab. Manajemen Persebaya Surabaya mendatangkan bek tengah yang baru, Yan Victor. Pemain asing asal Brasil ini rencananya akan diduetkan dengan Dusan Stefanovic di putaran kedua Liga 1 musim ini. Bek berusia 28 tahun itu dinilai kredibel melakukannya, yakni memperkuat lini pertahanan Green Force. Prediksi itu tak lepas dari rekam jejak pemain bernama lengkap Yan Victor Silva Paixão tersebut. Pemain kelahiran Bahia, Brasil, tanggal 18 September tahun 1995, pernah membela sejumlah klub di Asia. Victor pernah membela klub Korea Selatan, Chungbuk Cheongju FC. Dia terakhir membela klub Malaysia, Kelantan FC. Pengalaman itu membuatnya dinilai cukup mumpuni, meski belum pernah merasakan kompetisi di Indonesia. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Victor dinilai bakal padu dengan Stefanovic dalam menggalang pertahanan Green Force di putaran kedua nanti. Duet Stefanovic dan Victor memang memikul tanggung jawab berat di putaran kedua, terlebih Persebaya sudah kebobolan 27 gol sejauh ini. Bahkan, Persebaya telah kemasukan 10 gol dalam 3 laga terakhir. Sayang, belum diketahui apakah Victor dapat segera dimainkan saat Persebaya menjalani laga tandang ke markas Barito Putra di Stadion Demang Lehman. Yang jelas, Victor akan menjadi andalan baru bagi bonek, apalagi manajemen telah melepas sejumlah pemain di lini belakang. Sebut saja Yohanes Kandaimu yang diselesaikan hingga akhir putaran pertama ini. Kabar mengenai rumor transfer selalu menjadi topik menarik dalam dunia sepak bola, dan kali ini Persib Bandung menjadi sorotan karena dikabarkan mengincar 3 pemain asing dari Liga Super Malaysia. Informasi ini muncul dari jurnalis asal Malaysia, T. Avineswaran, yang membagikan wawancara terkait potensi kepindahan pemain-pemain tersebut. 1. Gabriel Perez Brasil, Sabah FC. Pemain asal Brasil ini memiliki pengalaman bermain di Sabah FC, dan Persib Bandung tertarik untuk memperkuat lini pertahanannya. 2. Matko Zirdum Kroasia, Kuala Lumpur City FC. Matko Zirdum adalah pemain asal Kroasia yang bermain untuk Kuala Lumpur City FC.
Potensi kedatangannya ke Persib bisa memperkaya opsi di lini tengah. 3. Giancarlo Gallifuoco Australia Kuala Lumpur City FC. Pemain asal Australia, Giancarlo Gallifuoco, juga bermain untuk Kuala Lumpur City FC. Kemungkinan bergabung dengan Persib membawa pengalaman berharga dalam lini pertahanan. Menariknya, pelatih Persib, Bojan Hodak, memiliki pengetahuan mendalam tentang 3 pemain tersebut karena sebelumnya ia telah lama berkecimpung di Liga Super Malaysia. Antara tahun 2021 hingga 2023, Hodak menjadi pelatih untuk Kuala Lumpur City FC. Keterlibatannya dalam kompetisi Malaysia memberinya wawasan yang baik mengenai kualitas para pemain tersebut, namun, ada kendala yang perlu diatasi jika Persib ingin mendatangkan pemain asing baru. Saat ini, Persib sudah mengisi kuota 6 pemain asing sesuai regulasi BRI Liga 1 2023/2024. 6 pemain asing tersebut adalah Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Levi Madinda, David da Silva, Ciro Alves, dan Daisuke Sato, sementara Tirone Del Pino tidak terdaftar di Liga. Dengan kuota penuh, Persib harus mencoret salah satu pemain asing jika ingin mendatangkan pemain baru. Tanpa mencoret, pemain baru tidak dapat didaftarkan dalam skuad. Keputusan ini nantinya akan menjadi tantangan bagi manajemen Persib dan pelatih Hodak dalam menentukan pemain mana yang akan tetap atau dilepas demi mendatangkan tambahan kekuatan bagi tim. Pada bursa transfer paruh musim ini, diketahui 2 tim klasik Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta tengah berburu pemain asing anyar. Persebaya Surabaya disinyalir akan mencari sosok gelandang anyar setelah terdapat satu nama yang bakal dilepas, yakni Zé Valente. Klub yang berjuluk baju hijau tersebut berpotensi bakal melepas Zé Valente, setelah sosok So Yamamoto dikabarkan akan mengisi slot yang ia tinggalkan. Sedangkan untuk Persija Jakarta sendiri, slot asing yang baru terisi 5 membuat mereka mendatangkan pemain anyar terbuka lebar. Meskipun kini kerap dikaitkan dengan mendatangkan Zé Valente dari Persebaya Surabaya, namun, Persija Jakarta yang dikenal dengan mewah dalam mendatangkan pemain bisa saja mengalihkan bidikannya. Apalagi Thomas Doll sang pelatih yang dikenal condong untuk mendatangkan pemain yang usai berkarir di Eropa, memungkinkan bahwasanya kabar untuk membidik Zé Valente dari Surabaya itu salah. Terlepas dari itu semua, terdapat satu nama yang kini layak untuk menjadi pertimbangan bagi Persebaya Surabaya maupun Persija Jakarta, yakni gelandang tengah asal Belgia Raja Nainggolan. Pasalnya, pemain asing yang berusia 35 tahun tersebut tengah berstatus tanpa klub, jadi ada kemungkinan dari Persebaya Surabaya maupun Persija Jakarta untuk mendatangkannya. Dikutip dari transfermarkt.co.id, Raja Nainggolan adalah pesepak bola yang lahir di Antwerpen pada tanggal 4 Mei tahun 1988, dan sekarang tengah berstatus tanpa klub. Namun sebelumnya, pemain yang berkebangsaan Belgia ini sempat membela salah satu klub divisi ketiga di Liga Italia, yakni Spal. Nama Raja Nainggolan dikenal sejak ia memperkuat beberapa klub yang ada di divisi pertama Serie A, yakni AS Roma dan Inter Milan, dengan postur tubuh 1,77 cm dan kaki kanan yang kuat. Raja Nainggolan bisa menjadi opsi gelandang asing yang menjanjikan di Liga 1 Indonesia pada musim 2023/2024. Diketahui sebelumnya selama berseragam Spal, ia sudah berlaga sebanyak 10 pertandingan dan mengemas 1 gol dan 2 assist pada musim 2023/2024.